Fakultas Kesenian jurusan Musik yang saya cintai. Pada malam ini, tanggal 23 bulan Maret, saya tidak tahu hari keberapa puasa, pokoknya tinggal sedikit lagi lah kita puasa. Kita mendapat kehormatan besar sekali akan mendapat ceramah dari seorang tokoh yang pekerjaannya macam-macam. Ya diplomat, ya ahli ceramah agama. Tapi bagi kita yang kita di jurusan musik ini, kita kenal beliau sebagai komponis musik, yaitu Bapak Mutahar. Pak Mutahar ini saya katakan tadi seorang diplomat dan memang satu generasi di atas saya. Jadi kalau saya sudah tua, beliau sudah lebih tua lagi, tapi tadi kita ngobrol sebentar di luar, kita belum tua katanya. Kebetulan Pak Mutahar ini juga doyan merokok seperti saya. Ya. Jadi buktinya merokok tidak apa-apa buat kesehatan, ini sudah tua lagi masih. Jangan bilang sama Menteri Kesehatan loh. Baiklah, untuk tidak berpanjang waktu, saya persilakan Bapak Mutahar untuk menyampaikan ceramah pada malam hari ini. Di muka kami ini, di muka Bapak, ada beberapa dosen, mahasiswa-mahasiswa maupun karyawan dari jurusan musik, khususnya tapi juga ada dari jurusan-jurusan lain. Ada dekan Fakultas Seni Rupa dan Desain di sini. Cuman dekan Fakultas Kesenian kebetulan agamanya lain, jadi tidak bisa hadir di sini. Kami persilakan Pak Mutahar. Begitu naik, begitu deg-degan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Rektor, Bapak-bapak dekan, dosen, saudara-saudara para mahasiswa, baik yang dari seni musik maupun yang dari jurusan lain, sudilah pertama menerima doa harapan saya pribadi. Semoga keselamatan, rahmat dan berkah Tuhan dilimpahkan olehnya kepada saudara sekalian, atau dalam bahasa yang biasa saudara dengar, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah. Puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala. Saya pribadi menyampaikan puji syukur kepadanya karena saudara-saudara memberi kesempatan kepada saya untuk beramal ibadah. Dan amal ibadahnya itu adalah memberi ceramah ini. Saya anggap ini sebagai ibadah, sebagai sumbangan pada saudara sekalian. Ceramah tentang nuzulul Quran dikaitkan dengan seni suara. Seperti saya katakan tadi kepada Pak Muhtar, Pak Rektor tadi, saya itu sama-sama lebih tua dari Pak Muhtar. Saya boleh saudara tahu 75 tahun umur saya ini, menjelang 76. Jadi kalau baca itu kadang-kadang mesti pakai ini. Kalau nggak pakai ini nggak kelihatan. Jadi kalau buka tutup itu jangan kaget ya. Sebab matanya sudah solarobuna, rabun. Itu bukan penyakit, itu bawaan tua itu. Nah terus terang saudara-saudara, lebih baik saya mulai dengan mengakui saja terus terang di hadapan saudara. Tadi Pak Rektor mengatakan saya ini diplomat, itu betul. Wong ya elek-elek, bodolan duta besar ya.
Tapi sudah bodol, sudah masuk kotak, sudah nggak laku lagi. Tapi kalau yang namanya saya itu ahli ceramah agama, Masya Allah, nanti dulu Pak. Wah, itu predikat yang saya deg-degan itu. Sebab terus terang, saya bukan guru ngaji, saya bukan ustadz, apalagi saya ini kiai, lebih lagi tidak kiai dan tidak pakar dalam ilmu agama Islam. Saya itu hanya seorang muslim biasa seperti saudara-saudara dan lebih dari 100 juta muslimin yang ada di Indonesia. Dan sama dengan beberapa puluh juta di antara mereka yang senantiasa berusaha untuk menambah pengetahuannya dalam bidang agama Islam. Saya juga berusaha untuk menambah. Dengan membaca, dengan mendengarkan, saya coba menambah pengetahuan saya. Tetapi dengan tambahnya pengetahuan atau dengan memiliki pengetahuan tentang suatu hal, dalam hal ini adalah mengenai agama Islam saja, itu tidak cukup untuk membuat diri kita muslim yang sebenar-benarnya muslim atau muslim sejati. Itu tidak cukup tanpa kita menghayati, tanpa kita menyatukan jiwa kita dengan ruh atau spirit atau jiwa ajaran Islam itu. Kalau kita tidak bisa menyatukan jiwa kita, tidak bisa. Berkaitan dengan diplomat tadi, waktu saya di Italia, saya pernah berhadapan dengan seorang pastor berbangsa Prancis. Jubahnya biasanya kalau di Eropa pastor itu berjubah hitam, dia berjubah putih. Kalungnya kalung biasanya kalau orang Katolik rosario, tapi dia berkalung tasbihnya muslim yang manik-maniknya 3 kali 33. Dia doktor bahasa Arab dan doktor dalam ilmu agama Islam. Bekerja 35 tahun di Damaskus. Tapi dia tidak menghayati ajaran agama Islam. Pengetahuannya kalah saya. Tapi penjiwaannya kalah dia sama saya. Inilah satu contoh ya, bahwa pengetahuan yang banyak saja tidak cukup. Yang diperlukan adalah penghayatan dari pengetahuan itu sendiri. Ajaran atau tuntunan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, kalau tidak kita hayati, artinya menghayati, mensatukan jiwa kita dengan ruh pada ajaran itu, kita tidak dapat menjadi seorang muslim yang sebenar-benarnya muslim. Malam ini kita memperingati nuzulul Quran, turunnya Quran, atau lebih tepatnya lagi turunnya wahyu yang pertama. Wahyu yang pertama itu kurang lebih 1381 tahun yang lalu turun ayat Quran yang pertama. Tetapi ayat Quran atau Quran itu nuzul turun, itu bukan begitu saja, tapi diturunkan kepada seorang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipilih yang dia benar-benar dapat menerima dan dapat meneruskan apa yang diterima. Wungkul, tidak ada pecahnya, tidak ada rusaknya, persis apa yang diterima diteruskan olehnya. Dipilihlah seorang
anak yatim yang kemudian malahan umur 6 tahun menjadi piatu. Anak ini kalau diukur dengan ukuran sekarang, anak bodoh, nggak pernah sekolah SD, nggak sekolah SMP, apalagi SMA atau mahasiswa, nggak pernah. Jadi dengan ukuran kita sekarang di Indonesia ini, dia bodoh. Dalam arti kata tidak berijazah sekolah, apalagi berijazah sekolah. Membaca tidak dapat, menulis tidak dapat. Ini anak ummi. Ini anak sama sekali tidak mengerti membaca dan menulis. Tapi dia dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa sebab? Karena isi dalam diri pribadi manusia Muhammad ini, isi yang kadarnya luar biasa tingginya, yang bisa dijadikan pesuruhnya untuk menyampaikan risalah Allah Subhanahu wa taala pada umat manusia. Orang pandai tidak bergantung dari ijazah yang dipegang. Berapa orang yang berijazah yang sebenarnya tidak pandai, dalam arti kata tidak bijaksana. Muhammad orangnya biasa, tapi kadar budi pekertinya yang luar biasa. Saudara-saudara, di dalam pertukar pikiran saya dengan saudara-saudara saya yang sesama orang Indonesia yang beragama lain, sering Muhammad itu dipersamakan dengan yang dijadi tuntunan mereka. Misalnya, saudara-saudara Kristen mempersamakan kenapa kok tidak seperti Yesus Kristus. Saya balik bertanya, kenapa Yesus Kristus tidak seperti Muhammad? Ini boleh kita bicarakan panjang lebar tentunya, tapi yang pokok begini supaya kita mengetahui. Setiap utusan Tuhan mempunyai misinya sendiri-sendiri. Musa mempunyai misinya sendiri. Nuh mempunyai misinya sendiri. Isa mempunyai misinya sendiri. Muhammad mempunyai misinya sendiri. Mempunyai tugasnya yang khusus tersendiri. Sebenarnya apa tugas khususnya Muhammad ini? Tugas khususnya Muhammad adalah memberi contoh kepada manusia umumnya bagaimana caranya hidup sebagai manusia biasa, tetapi dengan kadar spiritualitas yang luar biasa. Ini misinya dia. Oleh karena itu dia dilahirkan dari garba ibu, dari bapak, mempunyai bapak, punya ibu. Dia dilahirkan dan hidup sebagai manusia biasa. Dia cari makan. Ya dia sengsara, ya dia sakit, dia sembuh. Hidupnya manusia biasa. Tetapi keluar biasaannya adalah budi pekertinya, kemanusiaannya yang luar biasa. Teringatlah saya pada waktu saya bicara ini, salah satu peperangan, menurut hukum perang di kalangan mereka pada waktu itu, kalau selesai perang, yang menang perang itu merampas semua harta benda, kekayaan yang kalah perang. Ya penganut Rasulullah itu waktu ya masih baru ya, Islamnya masih, Muslimnya masih baru. Jadi selesai perang sudah mereka hitung-hitung berapa harta yang mereka dapat membawa pulang dari perang itu. Datang rombongan ibu-ibu dengan anak-anaknya, janda-janda daripada mereka yang kalah perang. Lalu bertanya kepada Rasulullah, Muhammad, kamu menang perang,
harta kekayaan kami akan menjadi milikmu. Saya bertanya kepadamu, dari mana kami janda-janda dan anak-anak yatim ini dapat mencari atau mendapatkan makan, nafkahnya untuk hidup? Jawab Rasulullah, semua harta benda yang berasal dari suamimu kembali kepadamu. Tidak satu pun akan kita rampas. Pakailah itu untuk menjadi sumber nafkah hidupmu dan anak-anakmu. Ini rombongan penganutnya yang laki-laki. Itu kok ngomong gitu? Agak kejauhan dengar itu. Ya Allah lah, kita kebagian apa ini nanti? Dah kamu tanya sama Rasulullah sana. Wah jangan saya, kamu aja. Udah kamu aja, kamu aja. Terus satu memberanikan diri. Ya kalau cara di Indonesia ngapur rancang gitu ya. Ya Rasulullah, lo itu tadi Rasulullah kok bilang tuh hartanya dikembalikan lah, kita kebagian apa? Jawabnya Rasulullah apa? Kamu mau kaya sekarang apa mau kaya nanti? Terus yang tanya keluntuh balik pulang lagi. Apa jawabnya Rasulullah? Apa jawabnya? Jawabnya kita suruh milih, kaya di dunia apa kaya di akhirat. Kebesaran luar biasa luhur jiwa orang ini. Manusia ini saudara-saudara yang dipilih itu sejak kecil mula sudah dipersiapkan. Saya menarik kesimpulan ini dari saya membaca buku sejarah Rasulullah. Ada salah satu cerita riwayat yang mengatakan bahwa pada waktu beliau itu umur 4 tahun disusukan kepada Halimah. Sebab adalah kebiasaan mereka di sana. Bayi itu disusukan kepada orang desa supaya sehat. Jadi dibawa oleh ibu susunya ke desa dan di sana hidup di desa dengan saudara-saudara sesusuan. Begitu juga Muhammad disusukan kepada Halimah. Waktu main-main di padang pasir, anak-anak lari pulang. Kasih tahu sama Halimah, ibu Muhammad itu didatangi orang laki, 2 berjubah putih dibedah dadanya. Lari si ibu menjumpai anak susunya dia. Ternyata sudah bangun, ketawa. Kamu enggak apa-apa? Enggak. Siapa? Tadi ada 2 orang laki. Anak kecil maklum lah. Jadi ngomongnya ada 2 orang laki tadi berjubah putih. Ini saya dibuka sama dia. Dilihat enggak ada lukanya. Pembedahan apalah ini? Dan dalam riwayat hidup Rasulullah ada 5 kali pernah dibedah. Menurut Kiai Haji Munawar Khalil dalam bukunya Isra dan Mi'raj mengatakan hanya 1 pembedahan yang riwayat sanad hadisnya itu kuat. Ialah pembedahan pada waktu Rasulullah akan Mi'raj. Cerita-cerita yang lainnya tidak. Jadi kalau tidak, ini cerita kayak cerita apa itu namanya sprookje gitu bahasa Belanda itu dongeng ya. Kok pakai ada di bedah dadanya, malaikat datu apa? Ini cerita-cerita sesuatu yang mengenai gaib. Sesuatu yang kita orang awam tidak mengerti. Padahal seluruh wahyu itu didasarkan atas kejadian peristiwa gaib. Oleh karena itu saudara-saudara saya ingatkan. Di dalam Quran surat Baqarah yang pertama sudah. Alif Lam Mim Dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin. Alladzi yang muttaqin itu siapa? Alladzina yu'minuna bil ghaibi
wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Jadi salah satu ayat yang pertama dalam Quran mengatakan orang yang mukmin alladzina yu'minuna bil ghaibi. Apa sebab? Tuhan pun ghaib. Ghaib dalam arti kata tidak dapat ditatap dengan alat deria kita. Sesuatu yang tidak kelihatan dengan alat deria tidak bisa diraba, tidak bisa disentuh, tidak dapat dirasakan oleh alat deria kita. Ghaib. Malaikat ini pun makhluk yang tidak dapat ditatap oleh mata, kecuali yang waskito kalau orang Jawa bilang. Kalau orang Perancis bilangnya clairvoyant. Orang yang bisa nembus tirai melihat apa yang tidak dapat dilihat oleh manusia biasa dengan matanya yang biasa. Saya dalam membaca itu saya pikir-pikir mungkin ini persiapan untuk menerima wahyu itu. Selesai sampai situ tidak. Orang yang menerima wahyu ini didorong oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi dorongan di hatinya, siapkan dirimu, sucikan dirimu, bersihkan dirimu untuk menerima. Itulah sebabnya saya kira dalam saya membaca riwayat Rasulullah tadi dari bermacam-macam buku, mungkin ini adalah dorongan dari Allah Subhanahu wa taala supaya si penerima menyiapkan diri untuk menerima. Oleh itu, sebab itu saudara-saudara, Muhammad mempunyai kebiasaan untuk pada waktu-waktu tertentu menarik diri dari kehidupan ramai, menyendiri, mengisolasi diri, dan kemudian dia bertafakkur, bermunajat. Istilahnya dia berkhilwat, retret, bahasa Perancisnya mundur dari masyarakat ramai untuk mengadakan, kalau cara kita sekarang, introspeksi. Apa yang lebih dan apa yang kurang pada dirinya untuk kemudian dibersihkan dirinya. Terlebih-lebih pada waktu bulan Ramadan. Beliau naik turun gunung yang sekarang disebut Jabal Nur, gunung batu yang terjal, dan di sanalah dia berkhilwat, menarik diri, bertafakkur, merenungkan dan memikirkan, melihat wujud yang ada, mengembalikan diri kepada pencipta yang ada ini. Pada suatu malam, pada waktu dia umur 40 tahun, kalau mau persisnya saya bukakan kepek saya. Kalau saudara tidak boleh kepek kalau di ujian kan, tapi kalau saya ceramah boleh ngepek. Tapi kalau tidak ngepek nggak bisa. Empat 40 tahun, 6 bulan, 8 hari ukuran tahun Hijriah. Beliau membawa bekal yang banyak naik ke gunung batu yang kemudian bernama Jabal Nur, duduk di dalam gua Hira. Pada 7 hari ini 18 malam 19 Ramadan. Jadi dihitung dari hari ini 1381 tahun yang lalu. Beliau di gua Hira itu. Datanglah makhluk yang tidak biasa kita lihat atau tidak pernah kita lihat. Makhluk itu disebut Jibril. Jibril membentang tulisan
diberikan, lalu mengatakan kepada Rasul, pada Muhammad, Iqra. Jawaban Muhammad, saya tidak bisa membaca. Dipeluknya, dilepaskannya kembali, bentang lagi, Iqra. Saya tidak dapat membaca. Untuk yang ketiga kali dipeluknya kembali, sampai hampir pingsan, lepaskan kembali, dikatakan Iqra. Apa yang saya harus baca, saya tidak dapat membaca. Lalu Jibril yang mendikte, Jibril yang menuntun beliau, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Inilah ayat-ayat yang pertama yang dicampakkan ke dalam jiwa Muhammad. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang agung, penciptamu. Ini dalam terjemahan Bebas. Sesudah dicampakkan ke dalam jiwa, yang dihafalkan, beliau sendiri itu takut kalau, sebab Rasul Muhammad itu paling anti sihir. Jadi bingung dia. Nanti kalau saya cerita sampai di rumah, jangan-jangan diceritakan saya itu kena sihir. Jadi turun dari bukit itu, tidak langsung pulang, dia jalan di lapangan, di padang pasir itu, kian kemari, meratapi bagaimana aku mesti menceritakan kejadian ini. Suara Jibril di atas mengatakan, ya Muhammad, antum Rasulullah, engkaulah utusan Tuhan. Baru dengan kemantapan hati, beliau pulang ke rumah. Satu-satunya orang menjadi curahan hatinya adalah istrinya. Istrinya yang pertama Khadijah. Khadijah yakin sepenuh-penuhnya bahwa ini adalah suatu kejadian yang luar biasa. Sebab pamannya Khadijah, Warakah bin Naufal itu seorang Nasrani, seorang Kristen. Orang tua, orang yang tergolong cendekiawan di dalam bidang agama Kristen dan Taurat. Beliau itu pandai nulis Ibrani, menyalin Injil ke dalam bahasa Arab, menyalin Taurat dalam bahasa Arab, dan sudah tua, sudah buta. Khadijah bilang pada Rasulullah, Muhammad, mari kita pergi ke paman saya. Dibawanya ke sana, kata pamannya, Kudus, Kudus, hei putra saudaraku, kedatangan pada suamimu adalah kedatangan An-Namus. Jibril itu kadang dinamakan juga Namus. Kedatangan pada suamimu adalah An-Namus. Namus ini pula yang datang kepada Musa di Bukit Tursina pada waktu beliau bertapa 40 hari di sana. Namus ini pula lah yang datang kepada Maryam untuk memberitahukan dia akan melahirkan anak tanpa ada seorang bapak. Namus ini pula lah yang datang pada waktu Isa alaihi salam dipermandikan oleh Nabi Yahya. Dan kalau saya masih muda,
Saya mengalami ini, saya akan ikut dengan kamu dan saya tolong kamu. Tapi Muhammad, saya beritahukan, kamu akan diusir oleh kaummu. Kenapa? Setiap orang yang membawa dari An-Namus, risalah dari An-Namus, dari Jibril, dia akan tidak dipercaya oleh kaumnya dan akan diusir oleh kaumnya. Dan itu terjadi benar. Sehingga terjadilah hijrah. Saudara-saudara, wahyu, saya tidak mau bicara panjang tentang wahyu ini sebab buku banyak tulisan tentang wahyu ini. Tapi ada dua hal yang perlu saya ketengahkan kepada saudara, karena di sini letak jiwa daripada nuzulul Quran ini buat kita yang bukan utusan Rasul, bukan utusan Tuhan dan bukan Nabi ini, yaitu adanya wahyu dan ilham. Ini juga tidak akan saya bahas secara mendalam ya, perkara wahyu dan ilham ini, sebab juga banyak tulisan perkara ini dan berbeda-beda setiap penulisnya itu, pendapat mereka masing-masing. Sebetulnya wahyu itu, saya mengambil ukuran yang normal bagi kalangan kita muslimin, wahyu itu hanya turun menurut pengertian muslimin ya, pengertian dalam Islam. Wahyu hanya diturunkan kepada manusia yang bertingkat nabi dan rasul. Ilham kepada setiap manusia. Jadi kita, manusia biasa ini, kita bisa menerima ilham dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahyu itu hanya mereka yang tingkat tinggi. Inilah yang ingin saya ketengahkan kepada saudara malam ini. Jiwa daripada Isra dan Mi'raj itu. Saya gambarkannya. Ada sender radio. Ada receiver, radio receiver yang banyak sekali. Tapi radio receiver ini ada yang sensitif sekali. Gelombang yang paling halus pun bisa diterima olehnya. Dan bisa mengeluarkan suara yang tepat. Tapi ada radio receivers yang kalau nerima itu sudah nerima gelombang cuma 2-3 gelombang. Tur keluarnya kerosok-kerosok. Yang dengarkan nggak tahu apa isinya. Nah kita ini kita radio receiver biasa ini. Suaranya kerosok-kerosok gitu. Receiver pilihan adalah Nabi Rasul. Kita ini receiver biasa. Kalau receiver pilihan saudara-saudara dipersiapkan untuk menerima gelombang getaran itu dan kemudian membersihkan dirinya sendiri pula untuk meningkatkan kadar sensitiveness-nya agar supaya setiap getaran, gelombang getaran itu bisa diterima olehnya dengan jelas dan dapat diungkapkan suara dari receiver itu dengan jelas juga. Maka marilah kita bertanya pada diri kita sendiri. Kita memohon tuntunan dari Tuhan. Kita ingin menjadi receiver untuk menerima ilham dari Dia. Cukupkah kita membersihkan diri kita? Inilah ruh, menurut saya ruh atau jiwa spirit daripada nuzul Quran yang bisa kita tarik, kita sedot malam ini.
Biarlah wahyu itu buat Nabi dan Rasul. Kita masih kebagian ilham minallah. Sudahkah pesawat kita ini cukup bersih untuk menerima ilham itu? Apakah masih banyak kotoran dalam hati kita yang menyebabkan kita tidak dapat menerima? Kalaupun menerima, menyuarakannya tidak terdengar benar, dan kita sendiri tidak mengerti apa yang kita terima. Dan ilham itu memang tidak diperuntukkan hanya untuk satu manusia, tapi untuk semua manusia, kalau dia bersih sebagai receiver, sebagai penerima. Saudara-saudara panitia, itu sebabnya saya tidak memberati saudara dengan segala macam pikiran. Saya ingin membersihkan receiver saya. Dalam pembicaraan telepon dengan panitia, mereka sudah deg-degan bagaimana mendatangkan Pak Muhtar dari Jakarta, naik kereta api, apa naik kapal terbang, duitnya berapa, terus naik gerobak, apa jalan kaki, apa naik sepeda. Udah ribut. Saya bilang, saudara enggak usah mikir. Saudara minta saya terima dan saya datang. Apa yang diperlukan untuk sampai pada memberikan ceramah ini, biarlah itu amal ibadah saya. Dalam rangka saya mencoba membersihkan receiver saya. Sebab kalau tidak, saya bohong. Saben saya sembahyang, saya bilang Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardi hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin. Lalu kita mengatakan innas solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Innas solati, sembah solatku ini, wa nusuki, dan ibadahku, dan seterusnya, lillahi rabbil alamin. Lah kok njur saya minta uang dari panitia, ndak lillah itu namanya. Bohong saya. Saudara-saudara, kata-kata ini sajalah kalau kita kenakan pada diri kita sendiri, ya Allah, berapa ribu kali kita bohong ya. Innas sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, bohong. Bersihkan itu. Bersihkan pemberian saudara kepada orang lain, bersihkan itu. Lillahi ta'ala. Sekarang modelnya gitu. Wah, rombongan, ya ibu-ibu, bapak-bapak gitu, pergi ke rumah yatim piatu. Wah, kasih 250.000 rupiah. Tapi datangkan TV, supaya masuk disiarkan di TV. Lah ongkosnya TV 2,5 juta. Lah saya pikir lah mbok, ya sudah, yang 2,5 juta itu kasihkan sama si yatim piatu kan lebih hebat kan. Memberinya cuma 250.000, ongkos TV-nya 2,5 juta. Ya Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Bohong. Jadi ini ngomong geladrah Pak ya. Saya masih ingat waktu saya memimpin anak-anak pandu, 98 anak, hampir 100 itu, saya makanya ingat angkanya, ingat benar, 98 anak. Anak-anak dari umur 8 tahun sampai 21, laki-laki dan perempuan.
Kalau puasa itu mereka latihan hari Sabtu tetap latihan, tapi buka puasa di rumah saya. Tetap latihannya di lapangan di depan rumah saya. Terus merencanakan mau zakat fitrah, mengumpulkan zakat fitrah. Tadinya zakat fitrah mereka sendiri karena bertahun-tahun diadministrasi dengan baik, akhirnya tidak tahu tahun keberapa sampai 9 karung beras yang terkumpul, kemudian pakaian-pakaian yang sudah tidak karuan itu dijitet-jitet, disisik-tisik sama anak-anak perempuan itu, lantas sudah belel-belel itu diwenter, dimasukkan dalam tas plastik, wah kayak baru gitu. Pakaian mainan-mainan yang sudah rusak-rusak dibetuli betul-betulkan. Pokoknya pada sekali waktu mereka sudah rencananya mau pergi ke yatim piatu, cari yatim piatu dalam kampung yang biasa dilupakan orang. Sebab bapak-bapak, ibu-ibu yang gede-gede itu kan perginya ke rumah yatim piatu yang papa namanya gede. Jadi ini perginya di kampung. Dah katanya rencananya mereka mau sampai di sana kira-kira batal asar gitu. Terus nanti menyerahkan fitrahnya, menyerahkan makanan, menyerahkan mainan, pakaian dan sebagainya itu diserahkan pakai upacara, terus main bersama sama anak-anak yatim piatu. Terus makan buka bersama, habis buka sembahyang maghrib bersama di sana. Jadi ini mereka pergi 98 semua naik sepeda. Semua naik sepeda. Alhamdulillah mereka pergi, alhamdulillah rumah saya bersih. Sebab sudah setengah bulan rumah saya itu baunya kayak gudang. Lah pakaian tua, ada kue, padur. Ini mereka pergi, alhamdulillah aku bisa tidur. Baru tidur, datang. La ilaha illallah, kok balik? Bingung saya ini rencananya kan mau sembahyang maghrib di sana sama anak yatim piatu, kok balik ini 98 orang ini. Lalu, wah kamu panggil saya kakak, kamu wah kacau, kamu lah kacau kenapa? Pokoknya nggak bisa cerita, nanti Kak Ajit, ya itu Ajit itu yang jadi organisatornya. Kak Ajit, nanti jangan cerita itu. Nah Ajit kemudian datang, dia cerita ada apa Ajit? Ya Allah kacau lah. Loh kok kacau tuh ceritakanlah kacau apa? Rupa mereka itu bikin upacara. Sini anak yatim piatu, nah sini 4 orang anak yatim, sini 4 orang anak-anak kecil-kecil yang sebayalah dengan mereka gitu. Ini kasih fitrah pada ini kasih makanan pada ini kasih pakaian pada ini kasih mainan pada ini gitu. Rupanya salah satu daripada anak yatim piatu itu nangis. Ini nangis. Terus ini ikut nangis, ini ikut nangis. Ini ikut nangis, akhirnya semuanya nangis. Terus makanya bilang pulang aja daripada tangisan di sini. Bagi saya orang tua, saya analisa, alangkah keikhlasan anak ya. Setengah bulan lamanya saben habis traweh datang ke rumah saya, tisik-tisik pakaian, ngecat mainan yang sudah rusak-rusak diberikan kepada mereka. Nangis itu bukan nangis karena apa? Karena bahagia. Memberikan sesuatu kepada orang yang memerlukan dan orang itu nangis karena senangnya atas pemberian itu. Perasaan ini adalah perasaan bahagia yang tidak bisa dibeli dimanapun juga. Ini perasaan yang uluhiyah. Seperti Allah Subhanahu wa ta'ala memberi segala sesuatunya kepada kita, tidak memerlukan balas. Kebahagiaan inilah yang kita coba merasakannya. Saya melihat anak saya, anak serahan saya, sekali waktu
datang ke rumah saya, pagi-pagi dia nangis. Saya bilang, loh San, kok pagi-pagi nangis, ada apa? Bukan nangis anu gak mood. Saya tadi malam pergi ke ibu saya. Saya itu selama saya kerja nggak pernah kasih hadiah pada ibu saya. Lalu saya pergi ke ibu saya kasih hadiah. 8 bulan gajinya dia disimpan, dikasihkan hadiah untuk pada ibunya. Ibunya begitu luar biasa. Ini sudah punya istri loh, ini si anak ini tadi. Si ibu begitu senang diciumi anaknya lagi yang sudah punya istri ini, dengan nangis mengatakan, terima kasih Yosan, kue kemarin ya kasih hadiah sama saya. Nangis dia pulang. Rasanya kok lain ya Kak, Bapak ya. Itulah rasa bahagia. Yang kedua kali dia datang pagi-pagi